Selain Kevin Chung udah bagus. Yang lainnya mana? Iya. Irena sudah pakai, bagus. Kalian juga. Ini saya sesuai yang kameranya muncul ya. Ayo yang lain, depan kameranya dulu sebentar sebelum kita memulai perjalanan hari ini. Kori sudah pakai. Itu seragam SMA ya Kori ya. Alvito sudah pakai. Hani nih. Hani pakai apa nih? Pakai baju gak apa-apa Cung, tapi next time dibetulin ya rambutnya ya. Kan sedang mau model baru. Jangan pakai model itu lagi Cung. Udah gak zaman Cung model rambut panjang-panjang Cung. Kurang pendek nanti Cung ya. Oke, udah bagus banget. Kelas S3 dan S4 sudah mematuhi lah ya. Setidaknya cara kalian, cara guru menilai kalian adalah 1. Oke, Hani. Baik, mungkin tinggal di Pontianak. Mungkin nanti bisa dikirimkan ya. JNE kayak apa kayak ya, dikirimkan ke daerahnya lah ya. Ya kemarin juga ada izin dari anak kelas saya yang kelas 12 juga ada izin. Ya saya cuma minta tolong ya kalau bisa dikirimkan lah ya. Kan JNE kan 15.000 16.000 kok antar daerah di Kalbar, tidak mahal kok. Ya, oke, bagus banget ya S3 dari sempat. Saya ucapkan terima kasih. Saya harap ini terus berlanjut ya. Nah, kenapa saya mengharapkan untuk memakai seragam ya, salah satunya adalah meningkatkan motivasi belajar Anda ya. Kalau Anda pakai baju tidur ya setidaknya Anda merasa pakai baju tidur kemungkinan saya akan tidur lebih besar daripada saya ingin belajar ya. Tapi kalau Anda pakai seragam jadi Anda punya feel ini lagi sekolah bukan lagi pakai baju tidur gitu loh ya. Jadi kalau selama ini ya saya pernah punya aspirasi ini cuman ya belum diterima ya, syukur sekarang diterima. Saya merasa ini adalah salah satu cara baru Anda untuk belajar. Saya rasa lebih seperti ini Anda lebih merasa feel ini sekolah. Bukan lagi belajar online tapi dengan metode yang cukup santuy ya, cukup santuy di kemarin. Oke, terima kasih S3 dari sempat, boleh dimatikan nggak masalah. Yang penting seragamnya jangan dilepas. Sekali udah matikan kamera, seragamnya dilepas semua ya. Karena pakai 2 lapis ya, biasanya kayak gitu tuh. Oke, S3 dan S4, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini itu kita mau lanjut ya, kita mau lanjut tentang BUMS. Sama seperti kemarin saya harapkan partisipasi yang aktif dari Anda. Jadi kalau mengerti tolong dijawab dengan cepat, kalau tidak mengerti tolong ditanya dengan cepat, karena itu adalah salah satu hal yang cukup baik untuk kedepannya. Oke, nah mari kita lihat ini adalah BUMS atau badan usaha milik swasta ya, yang dimana badan usaha itu adalah salah satu sebuah usaha yang dilakukan dengan tujuan tertentu ya. Minggu lalu kita sudah belajar dengan baik bahwa badan usaha adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok ya, suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok yang biasanya mempunyai tujuan tertentu. Tujuan itu kita nggak tahu tujuannya mau apain gitu ya. Dia mau cari keuntungan kah, dia mau dalam bidang sosial kah, itu nggak ada masalah. Yang penting dia punya tujuan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya. Oke, mari kita lihat BUMS ya. Pengertiannya adalah bahwa badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang dimiliki oleh pihak masyarakat di mana memiliki tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ya, kalau BUMN kita belum tahu dia mau cari untung atau mau melayani masyarakat, tapi kalau BUMN sudah pasti biasanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Makin untung besar, makin dia suka. Ya, itu adalah BUMS. Ya, itu yang diharapkan oleh BUMS dari kegiatan usahanya. Jadi semakin untung besar dia semakin baik. Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanyakan dulu tentang BUMS? Ya.
Ataukah Anda pertanyaan dulu tentang BUMS, semakin ada respon semakin baik? Atau ada yang bingung dengan soal minggu lalu? Ada yang bingung dengan soal quiz minggu lalu? Dari hasil koreksi sih oke lah, still oke untuk ini. Gimana YS3 dan YS4? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Halo, YS3 dan YS4, ada yang boleh dimasukkan? Suara saya terdengar yang jelas ya? Saya lupa tanya dari kemarin. Suara saya terdengar yang jelas ya? Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Bahwa BUMS itu ada 5. Ya, 5 dari BUMS. Pertama itu adalah Badan Usaha Persorangan. Habis itu biasa saya singkat sama BUP, hasil CV, firma, PT, perusahaan dagang. Ada lagi muncul PT, iya kan minggu lalu kita udah bahas, 2 minggu lalu kita udah bahas ya bahwa PT itu ada 2 sebenarnya. Satu PT yang berhubung miliknya swasta, satunya lagi yang milik negara. Ya, nah mari kita mulai. Badan Usaha Persorangan. Suatu badan usaha yang dikelola, dimiliki, dan dipimpin oleh seorang saja, seorang pemimpin dan memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Itu adalah badan usaha persorangan. Jadi badan usaha persorangan adalah suatu badan usaha yang dikelola dan dimiliki oleh seseorang saja, satu orang saja. Ya, karena seorang berarti satu orang ya, memimpin dan memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Ya, itu adalah badan usaha persorangan di mana dia dikelola, dimiliki, dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Contohnya apa? Toko kelontong, bengkel, minimart, salon. Ya, ciri-cirinya adalah modalnya berasal dari pemilik. Ya, modalnya ya jelas lah, karena dia cuma seorang pemimpin, modalnya dari pemilik. Bentuk usahanya tidak besar biasanya, bisa kecil. Ya, konteks besar saya tidak bisa bilang ya, Pak, ada kok Pak, usaha bapak saya besar kok. Ya, itu saya nggak bisa bilang. Maka saya bilang tidak besar biasanya. Bisa aja besar. Jadi ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi ya. Maka saya bilang tidak besar biasanya. Berarti ada yang besar gitu ya. Pengelolaan tergantung pemimpin. Jadi ya sangat tergantung sangat sekali sama pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak hebat, ya berarti pengelolaannya juga tidak hebat. Tapi kalau pemimpinnya hebat, ya jelas pasti pengelolaan juga hebat. Jadi semua tergantung sama pemimpin lagi. Kerugian dan keuntungan ditanggung sendiri, jelas. Karena kalau kepemilikannya sendirian, ya dia mau rugi, terasa sendiri, untung juga terasa sendiri. Ya, itu adalah badan usaha persorangan. Nah, di mana kelebihannya enak lah. Kalau untung ya semua milik pemilik gitu loh ya. Kalau untung saya nggak perlu bagi-bagi sama orang. Cuman kalau rugi ya jelas lah. Kalau rugi saya juga merasa itu kelemahan daripada usaha personal. Kalau rugi ya biasanya saya nggak ada orang yang bisa saya bersama-sama merasakan rugi gitu loh. Tapi kalau untung ya enak dong. Kalau semua buat saya ya berarti itu untung. Aktivitas badan usaha bebas atau fleksibel. Nah, ini yang penting nih. Aktivitas badan usaha bebas atau fleksibel itu kadang-kala kita perlu tahu bahwa badan usaha persorangan ini seenak hati ingin melakukan sebuah aktivitas perusahaan. Dia mau buka jam 10, tutup jam 10.01 bisa. Dia mau buka jam 11 malam, tutup jam 12 malam bisa. Dia mau buka jam 11 malam, tutup jam 5 subuh bisa. Jadi fleksibel banget. Ya, fleksibel banget. Bahkan untuk jumlah karyawannya juga fleksibel, tergantung dari pemilik lagi. Jadi kalau mau 20 karyawannya juga bisa, mau 30 karyawan juga bisa. Tapi kan yang masuk akal biasanya gitu ya. Jadi kenapa disebut fleksibel ya tadi ya. Karena aktivitas perusahaannya mau dia jam berapapun tutup dia bisa, mau jam berapa buka dia bisa, mau 24 jam buka dia juga bisa. Mau buka jam 9 karena sakit perut dia tutup juga bisa. Jadi fleksibel banget. Lalu fleksibel kedua adalah mau jumlah karyawannya berapa banyak dia juga bisa gitu loh ya. Karena tergantung dari pemilik gitu loh. Tidak ada yang menyalahkan dia. Walaupun misalnya ada toko di depan rumah Anda, habis itu dia punya tokonya nggak besar, habis itu 20 kalian bilang, oh ini sih orangnya bodoh gitu ya. Atau kalian agak kasar bilangnya, oh ini sih otaknya gimana gitu, kok agak aneh gitu ya. Oh ini gila atau apa sih?
toko sekecil ini dia mau buka sampai 20 orang gitu ya. Jelas itu adalah hal dari fleksibel dari badan usaha perseorangan yang kita nggak bisa bilang. So rahasia teknik perusahaan terjamin, jelas. Dia pasti punya teknik, contohnya kayak salon atau bengkel, dia pasti punya teknik tersendiri untuk dalam melakukan sebuah servis atau dalam melakukan sebuah jasa. Itu sangat terjamin rahasianya. Kenapa? Karena mereka ingin menunjukkan bahwa hal tersebut tidak bisa dimiliki orang lain gitu kan. Hal tersebut tidak bisa dimiliki orang lain. Jelas, karena dia cuma seorang pemimpin, jadi nggak ada yang bisa di-sharingkan kepada orang lain. Jadi rahasianya sangat terjamin. Sangat mudah didirikan. Kenapa sangat mudah didirikan? Karena kalian besok mau buka bengkel juga bisa gitu, bengkel kecil-kecilan juga bisa. Biasanya untuk membuat itu hanya cukup lapor aja di ke Pak RT setahu saya. Ya kalau jenis badan usaha perseorangan itu lebih mudah setahu saya. Tidak perlu buat surat, tidak perlu buat hal-hal yang lain. Jadi lebih mudah untuk didirikan. Biaya usahanya kecil, jelas. Relatif sih. Kalau kecil ini relatif sebenarnya saya mau sebut. Kenapa kayak tadi saya bilang? Karena tadi kalau mau jumlah orang yang 20 bisa saja, berarti biaya usahanya besar gitu ya. Cuman kalau kita tahu badan usaha perseorangan biasanya yang ngurus ya karyawan paling banyak cuma 1, ya karyawannya 2, atau kadang-kala bisa saja karena ingin menghemat biaya usaha. Contohnya ada tukang galon along gitu ya, yang ngantar along, yang jaga along, yang ngurus kasir along, yang bersih-bersih along. Jadi semuanya bisa saja gitu loh ya. Jadi itu adalah kelebihan dari badan usaha perseorangan. Kelemahannya, ini yang paling nggak enak didengar. Umur perusahaan tidak terjamin. Kenapa? Jelas, sama kayak tadi saya bilang, kan hanya seorang pemilik. Kalau tiba-tiba besok pemiliknya meninggal, maka kemungkinan besar itu membahayakan umur perusahaan. Kalau nggak ada yang mampu mengurus, kalau nggak ada yang mampu yang meneruskan, ya berbahaya. Bahkan ada anaknya, kalau anaknya udah besar. Bahkan ada istrinya, kalau istrinya mengerti dengan jenis usaha yang dilakukan. Ya, karena biasanya hal tersebut merupakan rahasia perusahaan. Bahkan biasanya pemiliknya juga nggak mau sharing sama keluarganya, jarang gitu loh ya. Apalagi atau anak dan keluarganya yang acuh tak acuh dengan sebuah bisnis mereka. Modal besar kecil tergantung pemilik. Jadi kalau pemiliknya punya modal besar ya besar, kalau modal pemiliknya kecil ya kecil gitu ya. Kemajuan perusahaan sangat tergantung skill pemiliknya, jelas. Kalau pemiliknya tidak punya skill, habis, kalah dia. Ya, karena mudah didirikan, jelas. Kalau mudah didirikan maka kemungkinan orang juga punya banyak pesaing. Kalau punya banyak pesaing, maka hal yang perlu Anda lakukan adalah pasti harga barang sama lah, pasti bentuk barang sama lah. Tak mungkin Indomie di toko A sama Indomie di toko B bisa beda kemasan. Atau nggak mungkin Indomie di toko A lebih besar daripada Indomie toko B. Ya, tadi tergantung servis Anda, tergantung jasa Anda, bagaimana komunikasi Anda terhadap konsumen. Itu adalah kelemahannya. Dan terakhir sebelum saya lanjutkan, itu adalah sistematika keuangan. Ini yang sama lagi saya bilang, akan keluar lagi. Jadi kalau dapat pendapatan, ya sama, kita kurangi beban lagi, ya. Dapat pendapatan, kita kurangi beban, dapat laba. Setelah dapat laba, enak. Ini prioritasnya adalah biasanya langsung ke pemilik. Dia nggak peduli lagi, langsung ke pemilik. Pemiliknya mau atur berapa persen, baru kembali ke toko. Ya, berulang seperti itu lagi. Jadi saya ulangi, sistematika keuangan badan usaha perseorangan itu adalah pertama dapat dari pendapatan. Pendapatan dia kurangi beban, dapat laba. Prioritasnya adalah biasanya ke pemilik, bukan ke toko. Ya, dia prioritaskan dulu ke pemilik. Jadi pemiliknya mau untung berapa, dia mau investasi ulang ke toko ya terserah dia gitu. Kalau nggak mau ya udah, yang penting laba itu setelah dikurangi beban ya. Jadi setelah dikurangi biaya barang, biaya bahan pokok, itu pokoknya. Oke, sama di sini ada yang mau tanya tentang badan usaha perseorangan? Halo, sampai sini ada yang mau tanya tentang badan usaha perseorangan?
Halo. Halo. Desti katanya sempat. Oke, terima kasih. Kita lanjut kalau nggak ada. Oke. Setelah dari Badan Usaha Perseorangan, yang selanjutnya adalah CFP atau Komanditer Phenotype, atau yang biasa kita sebut dengan Persekutuan Komanditer. Ya, ini contohnya kalau di Pontianak itu ada CV Sentrum, ya. Ini CV ya, CV Sentrum. Suatu badan usaha terdiri dari dua sekutu, jadi ada pendirinya minimal dua. Ya, pasti pendirinya minimal dua. Jadi yang membedakan pertama adalah satu, kalau badan usaha perseorangan dia pendirinya cuma satu. Kalau badan usaha perseorangan komanditer biasanya pendirinya dua. Yang membedakannya lagi adalah dia ada sekutu pasif dan sekutu aktif. Yang dimana tujuannya pula mendapatkan keuntungan, jelas. Dua-duanya pasti tujuannya mendapatkan keuntungan. Cuma yang membedakan sekutu aktif dan sekutu pasif adalah sekutu pasif itu orang yang bertindak memberi modal saja dan tidak ikut mengelola aktivitas manajemen perusahaan. Jadi kalau sekutu pasif tidak pernah mengurus perusahaan. Pak, enggak kok Pak, CP di rumah saya, ya CP di rumah saya, bapak saya masih ikut urus Pak, walaupun dia sekutu pasif yang itulah perbedaannya. Seharusnya enggak, gitu ya, seharusnya enggak. Cuman biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan seperti itu kan biasanya tidak punya sistematika biasanya oke-oke aja gitu ya. Tapi yang sebenarnya sekutu pasif itu adalah orang yang bertindak hanya pemberi modal dan tidak mengelola aktivitas manajemen perusahaan. Ya, sekutu aktif orang yang bertindak dan sebagai pengurus manajemen dalam perusahaan. Ya, ciri-cirinya modalnya dari sekutu pasif saja, aktivitas perusahaan dari sekutu aktif, struktur organisasi lebih baik daripada badan usaha perseorangan, jelas. Kenapa? Karena kalau badan usaha perseorangan kan biasa kamu dapat duit langsung ke pemilik kan, kalau ini enggak, perlu diolah dulu. Ya, laba-labanya dapat diprioritaskan, jelas. Nah, lanjutannya adalah kelebihan dan kelemahannya. Mudah didirikan, jelas. CP itu mudah didirikan. CP itu kalau mau dibuat cuma 2 jutaan kok, 2 juta. Suratnya itu kalau perlu diurus cuma 2,5 juta sampai 3 juta biasanya. Ya, modal lebih mudah dapat karena dari sekutu pasif. Lebih mudah memperoleh pinjaman kredit. Kalau dengan nama CP, misalnya kalau Anda mau pinjam dana itu lebih mudah di perbankan. Ya, karena Anda punya legalitas. Ya, itu bedanya dengan badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan itu biasanya nggak punya legalitas. Kenapa Pak? Karena menjadikannya mudah. Kalau CP itu kamu harus dari notaris, kamu urus lagi, kamu perlu buat syarat-syarat yang perlu dilengkapi, ya setidaknya itu akan menjadi permasalahan Anda gitu ya. Kelemahannya, kelangsungan hidupnya lebih panjang dari BOP. Cuman ya biasanya kelangsungan hidup ini lebih panjang tapi tidak panjang-panjang amat. Kenapa? Ini yang bisa saya sebutkan bahwa sama lagi, kalau misalnya sekutu aktifnya meninggal, ya cukup berbahaya juga. Tapi biasanya karena struktur organisasinya yang bagus, biasanya ya itu akan membantu orang yang di bawahnya bisa jadi sekutu aktif lagi. Modal tidak bisa ditarik dengan senang hati. Maksudnya adalah sekutu pasif mau ambil uang nih, nggak bisa karena dia udah ada sistematika keuangannya. Ada indikasi saling menjatuhkan. Inilah biasanya jeleknya pada CV. Biasanya sekutu aktif ingin merebut semua hal yang bisa dilakukan sekutu pasif. Jadi sekutu pasif gak ada gunanya, dia mau buang. Atau kebalikannya, sekutu pasif merasa dia bisa menjadi sekutu aktif. Ya, pokoknya ada indikasi saling menjatuhkan. Ya, tanggung jawab modal hanya dari sekutu pasif, tanggung jawab perusahaan hanya dari sekutu aktif. Jadi kalau modal kurang, ya sekutu aktif gak ada hubungan gitu loh ya. Lanjut, sistematika keuangan yang sama, pendapatan, kamu kurangi beban,
ya kamu pasti dapat laba pastinya. Ya, setelah laba kamu bakal dapat kembali kirim ke pemilik. Cuman biasanya kirim ke pemilik ini ada dua kemungkinan. Untuk sekutu pasif mendapat persentase yang telah dijanjikan di awal. Untuk sekutu aktif biasanya mendapatkan gaji dan komisi atas target yang telah dicapai. Nah, kebiasaan CV itu mementingkan kepemilikan pemilik dulu, sisanya baru buat toko. Jadi biasanya masih sama. Ya, jadi sistematikanya adalah pendapatan, setelah dikurangi laba setelah dikurangi beban dapat laba. Itu untuk sekutu pasif itu biasanya dapat persentase yang telah dijanjikan di awal. Jadi kalau misalnya dapat labanya 10 juta, mungkin dia dapat 2% atau 20% atau 10%. Kalau sekutu aktif biasanya dapat gaji atau komisi. Jadi biasanya mereka memegang pemilik dulu, sisanya baru buat untuk toko. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu untuk masalah CV? Oke, ada yang Bu saya tambahkan sedikit pada badan usaha persorangan. Kelemahannya ada satu lagi, karyawan tidak dapat berkembang. Jadi kalau biasanya pada kelemahannya pada badan usaha persorangan, maaf ya saya ulangi kembali, pada badan usaha persorangan itu kelemahannya kalau Anda menjadi karyawannya tidak mudah berkembang. Kenapa? Ya karena struktur organisasinya adalah kalau secara pohon pemilik langsung karyawan, nggak mungkin kan karyawan tiba-tiba menjadi pemilik gitu loh ya. Itu kan agak susah gitu loh. Kalian tidak dapat berkembang dengan baik. Sama untuk di CV juga karyawan tidak mudah dapat berkembang biasanya. Tapi biasanya lebih baik lah daripada badan usaha persorangan. Ya, mudah lah. Dan seperti itu. Nanti saya akan cek ulang lagi. Oke, saya lanjut. Sama sini mau tanya dulu sebelum saya lanjut. Kalian tidak mudah berkembang karena struktur organisasinya yang sangat pendek. Jadi tidak mungkin dong kayak di badan usaha persorangan tiba-tiba karyawannya tiba-tiba naik jadi pemilik gitu loh. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Firma setelah itu. Firma biasanya kadang-kala pendirinya lebih dari satu ya. Sama kayak CV, pendirinya lebih dari satu, cuman bedanya adalah kalau firma itu wajib, nama perusahaannya wajib mengandung nama pemilik ya, wajib mengandung nama pemilik. Nah biasanya kalau firma itu kebanyakan dia sudah masuk dalam bidang jasa hukum, kebanyakan jasa hukum ya. Contohnya jika perusahaan dijadikan Andi Budi, jadi bisa saja jadi firma Bu Andi gitu ya, atau mempunyai keuntungan salah satunya pemilik tidak mau melanjutkan maka bisa bubar. Firma itu punya permasalahan yang cukup banyak, yaitu kalau misalnya salah satu pemilik, misalnya ada kita contoh di sini ada Andrew ya, Kelvin Chung, Calvin misalnya, Andrew, Kelvin Chung, Calvin. Kalau Kelvin Chung aja nggak mau gitu ya, kalau Kelvin Chung aja tidak mau melanjutkan, Pak boleh nggak Andrew sama Calvin tetap melanjutkan usahanya? Boleh, cuma dibubarkan dulu, habis itu di buat surat kembali baru melanjutkan usahanya. Jadi misalnya mereka ada firma hukum Andrew Calvin Chung, misalnya Andrew Calvin Chung, tapi si Acung nggak mau lagi, maka hal yang perlu dilakukan adalah bubarkan dulu firmanya. Setelah dibubarkan, silakan Anda buat kembali dengan jenis usaha yang sama, nggak apa-apa. Yang penting perlu dibubarkan dulu. Itu jeleknya di firma. Ya, cuman modalnya berasal dari jumlah pendiri. Kalau jumlah pendirinya banyak, ya enak lah modalnya besar.
memakai nama bersama, dan tanggung jawabnya resikonya ditanggung bersama. Nah, mereka punya wewenang masing-masing gitu lah ya. Nah, kelebihannya mudah didirikan juga, firma itu mudah didirikan, mudah diturunkan. Modalnya besar, tergantung jumlah pemilik. Kalau jumlah pemiliknya 10, berarti modalnya makin besar. Tanggung jawab bersama. Untuk mengajukan utang lebih mudah. Ya, sama kayak CV dan firma, karena dia punya legalitas hukum, biasanya untuk mengajukan utang itu lebih mudah. Cuman kelemahannya adalah tadi, kelangsungan hidupnya sangat paling pendek. Kenapa? Kalau ada akibat pendapatannya berbeda, anggotanya meninggal atau ada yang keluar, itu akan menyebabkan kelangsungan hidupnya pendek. Kepemilikannya banyak, ya, karena tadi saya bilang kepemilikannya banyak, ya juga agak bermasalah juga biasanya. Jika utang atau bangkrut, yang diambil ada aset para pemilik. Ya, jika terjadi utang sampai bangkrut, maka yang diambil adalah aset pemilik. Nah, lanjutannya adalah sistematika keuangannya. Sama, pendapatan, setelah itu kamu kurangi beban, pasti kamu dapatnya laba ya. Yang tadi ya, saya udah ulangi 3 kali. Setelah itu, biasanya kembali lagi kepada pemilik, masih sama, sistematikanya kembali kepada pemilik, cuman biasanya tergantung dari dibagi adil hasil sesuai kerja. Jadi kalau kerjanya Anda banyak, ya Anda dapat lebih banyak. Biasanya perusahaan firma ini tidak memakai dana yang banyak, jadi tidak prioritas ke toko. Toko itu tidak menjadi prioritas, karena biasanya kalau firma hukum mereka tidak banyak menggunakan biaya, ya jelas, nggak perlu pakai admin, nggak perlu pakai banyak karyawan. Biasanya karyawannya cuma satu, biasanya cuma administrasi atau bagian customer itu, menjemput customer, ya itu sudah selesai. Oke. Sampai sini bisa dibedakan antara CV, firma, dan badan usaha persoalangan. Ada yang mau tanyakan dulu? Halo, ada yang mau tanyakan? Oh, nggak ada, saya lanjut. Perseroan terbatas, kita lanjut. Ya, sebenarnya kita sudah bahas banyak usaha yang modalnya terdiri dari berbagai saham, ya. Saham-saham yang pada umumnya atas 2. Jika perseroan terbatas terbuka, maka ada TBK di belakang nama perusahaan yang dapat dibeli di bursa efek, dibeli secara umum. Tapi kalau perseroan terbatas tertutup, tidak ada TBK di belakang nama perusahaan dan hanya dapat dibeli dengan jalur personal atau perusahaan yang dituju. Dan itu kemungkinan dijual atau tak dijual itu terserah dari pemilik perusahaan PT. Kalau dia mau jual, berarti dia jual. Kalau nggak mau, jadi nggak mau jual. Ya. Kita balik lagi, secara terbuka dan tertutup, apa bedanya? Kalau terbuka itu sahamnya dapat dibeli melalui aplikasi atau secara online, atau yang kita sebut sekarang dengan sekuritas. Ya, banyak sekali sekuritas yang ada di Indonesia. Ya, bahkan setiap bank sekarang sekuritas juga ada, BCA, Mandiri, BNI, itu semua udah ada. Tapi kalau tertutup, saham perusahaan dapat dibeli langsung ke perusahaan dan tidak dapat dicari secara online. Biasanya seperti itu. Ya kalau mau beli saham ya tergantung orangnya mau jual atau enggak. Kalau mau jual ya silakan, ya nggak mau ya udah. Anda juga nggak bisa memaksa. Tapi kalau terbuka itu tinggal Anda berebut dengan orang yang ada gitu ya. Nah, sama kemarin persero di BUMN itu awalnya perum. Kalau persero di BUMN itu diawali biasanya dengan perusahaan CV. Dan pada awalnya diubah ke PT supaya dapat menahan modal yang lebih besar dan kapasitas perusahaan yang lebih besar. Itu adalah persero sebenarnya. Persero terbatas itu awalnya kalau kayak di BUMS itu awalnya biasanya dari CV. Nah, itu dia akan modal lebih besar sama kapasitas perusahaannya biasa lebih besar, biasa diubah di PT. Ya. Nah, persero terbatas itu contohnya ya kayak Antam, PT Antam ini TBK ya. Yang penting kalau BUMS itu pertama saham yang dimiliki oleh BUMS atau pihak swasta harus lebih dari 51%. Kalau tidak lebih dari 51%, maka kepemilikannya aneh gitu. Dalam pembuatan keputusan, perusahaan harus diadakan yang namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, itu kebaikannya.
biasanya. Nah, kelebihan dan kekurangannya saya tidak tuliskan lagi karena sudah sama. Sistematika keuangan sama persis pendapatan. Setelah itu Anda kirimkan kepada yang dikurangi beban dapat disebut dengan laba tahan, laba yang belum dibagikan. Jika mau dibagikan maka melalui RUPS, dia akan prioritas ke perusahaan yang disebut dengan reinvestasi, baru sisanya untuk diberikan pemilik atau disebut dengan dividen. Ya, dividen belum tentu dibagi biasanya. Ini kalau ada sisa baru dibagi, kalau nggak ada sisa ya nggak dibagi. Dan terakhir adalah perusahaan dagang. Sebelum saya masuk perusahaan dagang, ya, kalau kita lihat perusahaan dagang itu sebenarnya sama persis dengan badan usaha perseorangan, sama persis. Cuman yang membedakannya adalah, ya, yang bedanya dengan badan usaha perseorangan adalah tidak ada PD yang memberikan jasa. Jadi PD itu semua adalah langsung menjual barang jadi atau tidak diolah lagi barangnya setelah dia beli. Jadi perusahaan dagang dan bedanya dengan badan usaha perseorangan adalah tidak ada dia memberikan jasa pertama, dan kedua dia tidak perlu mengelola barang yang telah dibeli dia. Ya, dia tidak perlu mengelola barang yang telah dibeli dia. Maka hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah ciri-cirinya biasanya modalnya besar dari pemilik, berasal dari pemilik. Bentuk usaha tidak besar, tergantung lagi ya, kata saya relatif. Hasil pengelolaan tergantung pemimpin. Kerugian dan keuntungan ditanggung sendiri, memiliki tempat yang besar karena harus memberikan tempat untuk display. Ya, jelas kalau dia sudah punya barang yang mau dijual, bedanya sama badan usaha perseorangan, biasanya dia perlu display, ini nggak perlu. Perusahaan dagang perlu display, kalau badan usaha perseorangan nggak perlu. Kelebihan dan kelemahannya adalah hampir sama, cuman ditambah lagi kelebihannya dia tidak perlu mengelola produk lagi, sudah ada produknya langsung. Kelemahannya sama persis, cuman bedanya harus memiliki tempat untuk mendisplay. Sistematika keuangannya juga sama, tidak ada bedanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Belum saya kasih waktu setengah jam untuk